Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Meskipun kuliah daring tapi harus tetap semangat ya. Baik. Minggu kemarin kita habis kuis dan kita sudah menyelesaikan materi terakhir terkait dengan pohon atau tree. Di pertemuan sekali ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah matematika diskrit, yaitu terkait dengan bab logika. Oke. Pastinya kalian sudah sering mendengar kata-kata logika ya. Nah, logika. Jadi kadang-kadang kalau kita sebutannya logika atau perasaan nih gitu kan. Kalau anak-anak udah dewasa seperti kalian mahasiswa itu pasti kita harus menggunakan logika atau menggunakan perasaan. Nah, berarti kalau secara tidak langsung dari kata-kata itu, logika itu adalah hal-hal yang dipikirkan dengan otak. Sedangkan kalau perasaan itu digunakan adalah hatinya, seperti itu. Jadi logika di sini dalam matematika, jadi biasanya orang-orang yang banyak menggunakan logika itu identik dengan orang-orang matematika, karena konsep dari logika itu sendiri itu berasal dari matematika. Jadi terkenal biasanya orang matematika eksak itu lebih banyak menggunakan logika begitu. Selain logika terkait itu juga kalian pasti pernah ya mendengar materi matematika terkait logika. Mungkin dulu waktu SMA ada materi terkait dengan logika, itu juga sudah kalian pelajari dasarnya sedikit, dan nanti kita akan kita bahas lagi tapi lebih mendalam lagi di matematika diskrit ini. Jadi lebih mengulang tapi lebih mendalami lagi. Baik. Untuk pendahuluannya itu sendiri adalah dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan definisi penalaran. Jadi kalau kita sudah ngomongin logika itu akan berkaitan dengan penalaran. Kalau matematika itu kita butuh suatu penalaran. Apa itu sih penalaran? Yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Betul sekali. Jadi yang disebut penalaran itu adalah suatu cara berpikir. Bagaimana kita mempunyai cara untuk berpikir, dan berpikirnya itu dengan kita mengembangkan sesuatu berdasarkan dari akal otak, bukan menggunakan perasaan atau pengalaman. Karena kadang-kadang kalau kita menggunakan perasaan atau pengalaman itu kadang-kadang kurang objektif, lebih subjektif. Karena menurut perasaanku, karena mungkin ada unsur kasihan, ada unsur tidak suka dan lain-lain, itu akan menimbulkan suatu hasil yang berbeda. Beda kalau kita menggunakan penalaran atau logika atau akal, itu akan lebih objektif hasilnya, seperti itu. Pelajaran logika difokuskan pada hubungan antara pernyataan, pertanyaan, atau statement ya. Berarti kan kita akan melihat bagaimana hubungan dari suatu pernyataan dengan pernyataan lain. Jadi kadang-kadang kalau orang yang mempunyai banyak logika itu dia kadang-kadang akan mentelaah setiap pernyataan yang muncul atau setiap kalimat yang muncul, apakah ada hubungannya atau tidak nih. Secara logika kok nggak masuk akal ya, kadang-kadang kan seperti itu. Oh bisa seperti itu hasilnya karena menurut logika masuk nih. Terus ada juga yang bisa mengatakan ini mah nggak masuk, ini secara logika tidak masuk, seperti itu seperti itu. Jadi kita akan menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lagi. Jadi misalkan gini, kalau kita mengatakan kenapa hari ini saya tidak berangkat sekolah, karena hari ini hujan, begitu kan. Itu kan dua pernyataan ya. Mungkin secara logika itu bisa, dia tidak berangkat sekolah karena waktu itu hari itu tuh hujan. Mungkin karena hujan dia tidak punya payung dan lain. Secara logika itu masih masuk akal gitu. Terus yaitu hal-hal yang bisa dilogika dengan akal gitu. Kalau secara perasaan kan pastinya kok karena hujan aja tetap nggak sekolah sih gitu. Kalau kita menggunakan perasaan atau menggunakan pengalaman, bisa kan misalkan kita pakai Grab, mobil, pakai apa gitu biar nggak kehujanan begitu. Apa nggak bisa nih pinjem payung dulu gitu kan, kalau menggunakan perasaan atau pengalaman seperti itu. Tapi kalau secara logika ya bisa masuk juga seperti itu kan. Proposisi. Selanjutnya kita akan bahas tentang proposisi. Proposisi adalah kalimat pernyataan yang bernilai benar atau salah tetapi tidak sekaligus keduanya. Jadi yang disebut dengan proposisi adalah suatu kalimat yang bernilai benar atau salah. Jadi bisa benar, bisa salah, tapi tidak bisa mengandung pernyataan keduanya. Itu bisa benar, bisa kadang-kadang benar, bisa kadang-kadang itu nggak bisa. Jadi kalau benar ya benar terus, salah ya salah terus. Misalkan gini, kalau kita mengatakan kalau lampu merah, lampu jalan lalu lintas itu berwarna merah berarti berhenti. Itu adalah suatu pernyataan benar. Karena apa? Kalau merah otomatis berhenti.
Tapi kalau kita mengatakan bahwa kalau jika lampunya berwarna merah kita tetap jalan, itu salah, karena memang secara aturan itu memang tetap salah, itu punya nilai kebenaran dan nilai salah. Atau mungkin 2 ditambah 2 adalah 4, itu benar. Mau dimanapun kalian misalnya mengatakan kalau saya punya 2 buah jeruk ditambah dengan 2 buah jeruk pasti akan mempunyai 4 buah jeruk, itu adalah pernyataan betul dimanapun, mau di Indonesia mau di luar negeri, itu adalah pernyataan yang betul benar. Tapi bisa dikatakan bahwa kalau saya punya 2 jeruk dan mempunyai 5 jeruk, itu jumlahnya menjadi 10 jeruk, itu salah dimanapun, mau di Indonesia mau di Amerika mau dimanapun, itu pernyataan nilainya tetap salah begitu. Jadi yang namanya proposisi itu pernyataan itu bisa benar bisa salah, punya nilai kebenaran dan tidak bisa keduanya. Atau mungkin sedangkan yang bukan proposisi adalah suatu pernyataan yang tidak punya nilai kebenaran, baik itu benar atau salah, atau bahkan pernyataan itu bisa mempunyai kemungkinan bisa benar bisa salah, itu tidak disebut dengan proposisi ya. Sebuah proposisi sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah, jadi tidak ngambang, pasti sudah jelas lah benar salah seperti itu. Contoh nih, perhatikan 6 kalimat berikut. 4 bilangan ganjil, salah. 10 adalah 1, betul. 2 tambah 2 sama dengan 5, salah. Siapa nama kamu? Gitu kan. Ini bukan suatu pernyataan ya. Ini bilangan tanya, tidak benar tidak salah kan, karena tidak mempunyai nilai kebenaran. Ambil buku itu. Ini suatu kalimat perintah, tidak mempunyai nilai benar atau salah. X tambah 2 sama dengan 10. Ini juga suatu pernyataan yang sebutannya masih ada banyak kemungkinan bisa benar bisa salah. Ini juga tidak termasuk kalimat proposisi. Kalimat A sampai D merupakan proposisi, sedangkan EFG bukan proposisi, begitu ya. Ini kan salah. A sampai C itu adalah proposisi, sedangkan D, E, F itu bukan proposisi ya gitu ya. Paham ya sampai sini? Kalian bisa membedakan mana yang disebut proposisi dan mana yang tidak termasuk proposisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan, tadi kita sudah bahas terkait dengan proposisi, kita akan melanjutkan ke proposisi majemuk. Banyak proposisi adalah komposit, yang artinya terdiri dari beberapa subproposisi dan berbagai penghubung logika, begitu. Jadi proposisi yang demikian disebut sebagai proposisi majemuk atau compound proposition gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu banyak proposisi dan itu dihubungkan dalam suatu penghubung logika, maka itu disebut dengan proposisi majemuk. Proposisi yang tidak dapat dipecah lagi menjadi proposisi-proposisi yang lebih sederhana disebut proposisi tunggal atau proposisi atomik yang sama dengan proposisi primitif. Jadi kalau majemuk, proposisi majemuk itu misalkan proposisi itu bisa diuraikan menjadi beberapa proposisi, bisa 2 atau 3. Sedangkan kalau proposisi itu tidak bisa dibagi lagi menjadi proposisi yang lain, itu disebut dengan proposisi tunggal. Itu yang perlu kalian pahami. Proposisi A, B, C, dan D adalah contoh satu adalah proposisi tunggal. Proposisi majemuk seperti contoh berikut ini. Mawar berwarna merah dan violet berwarna biru. Dan B adalah Adam siswa yang cerdas atau ia belajar setiap malam. Kalau dari dua contoh itu bisa dilihat di antara kenapa disebut dengan proposisi majemuk, karena proposisi ini bisa dibagi menjadi dua proposisi. Kenapa? Karena di antara kalimat tersebut proposisi ini itu ada penghubung, yaitu untuk yang A itu ada dan, yang B itu ada atau. Di antara dan atau itu akan bisa dibagi menjadi dua proposisi, yaitu mawar berwarna merah, violet berwarna biru. Jadi untuk proposisi A itu ada dua proposisi, bisa dibagi menjadi dua proposisi. Yang B juga sama, ada penghubung atau, yaitu Adam siswa yang cerdas, ia belajar setiap malam, itu juga proposisi dibagi menjadi dua proposisi, disebut dengan proposisi majemuk, begitu. Selanjutnya, operasi-operasi logika dasar. Untuk membentuk proposisi baru digunakanlah operasi-operasi pada logika yang disebut dengan operasi logika. Jadi di dalam logika pun ada operator logika atau disebut dengan operasi pada logika, seperti itu ya. Ada dua jenis operator logika atau operasi-operasi pada logika yang disebut dengan operator logika. Yang pertama adalah operator biner, yang kedua adalah operator uner. Operator biner adalah operator yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih proposisi atomik. Atomik tadi sudah dijelaskan ya, yaitu adalah
Jadi operator biner yaitu konjungsi. Itu ada beberapa contoh, yaitu operasi biner itu adalah operator yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih proporsi atonik. Sedangkan operasi biner itu ada yang disebut dengan operator konjungsi, yaitu dengan penghubung dan dengan simbol P konjungsi Q seperti itu simbolnya. Disjungsi itu sama dengan atau, itu adalah simbolnya P disjungsi Q. Atau implikasi jika titik-titik maka P maka Q gitu. Jika P maka Q itu simbolnya seperti itu. Atau biimplikasi jika dan hanya jika. Jadi pernyataan jika dan hanya jika, pernyataan simbolnya seperti tanda panah dua arah. P biimplikasi Q itu simbolnya seperti itu. Jadi operasi biner yang perlu kalian ingat itu ada 4 operator ya. Operator biner itu ada 4, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang kedua adalah operator uner, yaitu operator yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah proposisi atomik ya, tuh operator yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah proposisi atomik. Operator uner yaitu ingkaran. Jadi identifikasi dari operator uner itu adalah ingkaran atau negasi dengan simbol seperti itu. Negasi P itu, maka kalau ingkaran berarti kalau jika dia cantik maka misalkan hari ini hujan, berarti negasinya hari ini tidak hujan. Jadi ingkarannya, kebalikannya, dia anak yang gemuk gitu, dia anak yang tidak gemuk seperti itu. Jadi itu ingkarannya seperti itu, disebut dengan operator uner gitu. Sampai sini paham ya, bisa dimengerti lah. Oke, baik. Tadi terakhir kita sudah membahas terkait dengan operator, yaitu operator biner dan operator uner. Sekarang kita akan melanjutkan, yaitu terkait dengan tabel kebenaran. Jadi di dalam logika itu kita harus mengenal atau mengetahui konsep dari tabel kebenaran itu. Di dalam nilai kebenaran sebuah proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran proposisi tunggalnya dan operator logika yang menghubungkan proposisi tunggal tersebut. Jadi kalau kita ingin di awal itu kan yang namanya proposisi adalah suatu pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran, baik itu benar atau salah. Sedangkan kalau proposisi majemuk itu adalah dia juga mempunyai nilai kebenaran, tapi nilai kebenaran itu tergantung dari proposisi tunggalnya dan juga operator logika yang menghubungkan proposisi tunggal tersebut. Jadi kita harus memperhatikan dua hal tersebut gitu. Nilai dari kebenaran dari masing-masing proposisi dan juga operator penghubungnya. Sebuah tabel yang berisi nilai kebenaran dari sebuah proposisi majemuk disebut dengan tabel kebenaran. Jadi nantinya untuk kita mengetahui nilai kebenaran dari sebuah proposisi majemuk, kita harus bisa menggunakan yang disebut dengan tabel kebenaran tersebut, yaitu contohnya di tabel 1 ini adalah tabel kebenaran. Oke, kita lihat di sini ada dua proposisi tunggal, yaitu PQ gitu. Nah, setiap proposisi ini mempunyai nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Nah, selanjutnya di kolom ketiga 4, 5, 6, 7 itu ada konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi dan ingkaran gitu ya. Jadi ingkaran nilai kebenarannya itu tergantung itu. Jadi kalian perlu memahami atau menghafalkan, bukan menghafalkan ya, tapi lebih memahami lah dari tabel kebenaran ini yang selalu kalian pakai, akan mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal terkait dengan logika tersebut. Jadi misalkan nilai di sini ada 4 kemungkinan, yaitu di saat P-nya betul, Q-nya betul, P-nya betul, Q-nya salah, P-nya salah, Q-nya betul, P-nya salah, Q-nya salah. Itu selalu, itu adalah kemungkinan yang terjadi antara dua proporsi gitu. Terus jika misalkan betul-betul konjungsinya betul nilainya, disjungsinya betul, implikasinya betul, biimplikasinya betul. Sedangkan ingkarannya adalah ingkaran dari betul adalah salah, ingkaran dari P-nya adalah salah. Dari kalau benar dan benar atau benar maka gitu ya. Yang kedua kalau benar salah, ternyata konjungsinya atau dannya itu adalah salah, ataunya itu benar, implikasinya itu adalah salah, biimplikasinya salah, ingkarannya otomatis ingkaran dari P adalah salah juga begitu. Kalau misal P-nya salah,
B-nya betul seperti ini. Jadi ini ada tabel kebenaran yang perlu kalian hafalkan atau kalian pahami. Oke. Tabel ini yang nantinya akan kalian gunakan untuk mengerjakan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam logika, dalam proporsi majemuk tersebut begitu. Nanti tergantung ya, itu adalah dasarnya. Terus selanjutnya kalian harus mempelajari yang namanya selain konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi bagi dasarnya juga ternyata di dalam logika itu juga ada yang namanya tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Untuk tautologi itu sendiri adalah proposisi majemuk yang bagaimanapun kombinasi kebenaran proporsi atomiknya seluruhnya bernilai benar gitu. Jadi kalau tautologi kombinasi kebenarannya itu akan seluruhnya bernilai benar begitu. Sedangkan kalau kontradiksi adalah proporsi majemuk yang bagaimanapun kombinasi kebenarannya proporsi atomiknya seluruhnya bernilai salah gitu. Itu salah kalau kontradiksi. Kalau tautologi itu benar semua, kalau kontradiksi itu salah. Kalau kontingensi adalah proporsi majemuk yang masing-masing kombinasi kebenaran proporsi atomiknya itu bernilai benar dan biasa bernilai salah. Contoh nih. Tadi kan dikatakan kalau tautologi itu pasti hasilnya selalu benar semua kemungkinan. Jadi kenapa nih lingkaran P dan Q biimplikasi jika dan hanya jika lingkaran P atau lingkaran Q merupakan tautologi. Jadi nilai kebenaran dari itu kalau kita mencari dalam tabel kebenaran itu nilainya semua kemungkinan itu adalah benar. Kita lihat hasil tabelnya itu ya. Kita mengikuti karena masih dua proposisi, jadi ada 4 kemungkinan, benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Kita cari tuh nilai kebenaran sampai akhirnya kita mendapatkan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Ternyata hasilnya semuanya adalah benar. Ini disebut dengan tautologi. Kalian perhatikan sebelah kanan, kolom terakhir di sebelah kanan itu nilainya semuanya benar. Ini tautologi. Sedangkan kalau kontradiksi itu misalkan contohnya proporsi dari P dan lingkaran Q merupakan kontradiksi. Kenapa? Karena hasil dari semua peluang dari itu semua benar, dari itu semua senilai salah. Kita lihat kolom yang di sebelah kanan sendiri semua nilainya salah ya. P dan lingkaran P semuanya salah. Ya, itu disebut dengan kontradiksi. Sedangkan proporsi merupakan kontingensi itu salah, benar-benar salah, itu seperti ini. Jadi kita lihat kolom sebelah keempat, ternyata kalau kita cari nilai kebenaran pada tabel kebenaran nilainya adalah salah, benar-benar benar, seperti itu. Ini adalah disebut dengan kontingensi. Sampai sini paham ya? Paham ya? Oke, sip. Tadi kita sudah membahas terkait dengan tautologi, kontradiksi, dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan dengan ekivalensi logika. Ekivalensi logika itu adalah jika ya dua buah proporsi majemuk dikatakan ekivalen atau setara apabila memiliki tabel kebenaran yang identik. Notasi P bisa ada P dalam kurung PQ dan tak sehingga ekivalen dengan Q. PQ ditulis dengan P dalam kurung PQ titik-titik, itu ekivalen tuh simbolnya sama dengan tapi garisnya ada 3, sama dengan ada 3 Q PQ titik-titik. Jika P dalam kurung PQ titik-titik tidak ekivalen dengan Q dalam kurung PQ titik-titik ditulis dengan P PQ titik-titik garis 3 di garis miring, ini disebut dengan tidak ekivalen, seperti itu. P biimplikasi Q ekivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Kalian bisa mencari apakah betul misalkan P biimplikasi Q ekivalen. Jadi hasil dari P biimplikasi Q itu akan sama dengan P maka Q dan Q maka P. Coba kalian kerjakan dalam tabel kebenaran ya. Nih, tabel kebenaran seperti ini. Kalau kita lihat PQ ada 4 kesempatan ya, BB, BS, SB, SS, itu otomatis selalu. Kalian ingat kalau masih ada 2 proposisi tunggal itu pasti peluangnya ada 4 itu, ada 4 kolom itu. Terus kita mendapatkan P biimplikasi Q itu adalah benar, salah, salah, benar. Terus kita cari apakah betul ya kalau P maka Q dan Q maka Q. Ternyata hasilnya juga betul, yaitu betul, salah, salah, betul. Maka
P B = Q itu ekuivalen dengan P maka Q dan Q maka Q, karena nilai kebenaran dari dua pernyataan tersebut atau dua proporsi masing-masing tersebut itu adalah nilai kebenarannya semuanya sama dari semua peluang. Begitu. Paham ya dari sini yang namanya ekuivalen. Jadi ekuivalen di sini adalah nilai kebenaran meskipun bentuknya itu berbeda, bentuk proporsi masing-masingnya itu berbeda, tapi ternyata nilai kebenarannya itu semua sama. Begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan proposisi berkuantor ya. Di sini ada dua jenis kuantor universal, yaitu ada dua kuantor, yaitu yang sering kita pakai dalam selanjutnya di logika itu kita pakai untuk semua mata kuliah ya, baik itu analisis maupun apapun itu. Jadi yang sering kita dengar itu kuantor itu ada dua jenis, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Baiklah, saya akan melanjutkan ya, tadi sempat kepotong terkait dengan proporsi berkuantor. Jadi proporsi berkuantor itu ada dua jenis ya, yang biasa kita kenal, kita pakai untuk setiap operasi dalam matematika, baik itu dalam materi aljabar ataupun analisis, itu kita sering menggunakan kuantor tersebut. Itu ada dua jenis, yang satu adalah kuantor universal, yang kedua adalah kuantor eksistensial. Kuantor universal itu selalu dibaca dengan untuk setiap, ya kan, jadi untuk semua, untuk set atau untuk semua X biasanya kan. Jadi untuk semua X dalam apa gitu biasanya kan gitu ya, kalau kita dalam analisis real ataupun dalam aljabar itu biasanya untuk membuktikan sesuatu kita untuk semua X anggota, untuk setiap X anggota bilangan real, untuk setiap X atau bilangan asli, itu selalu seperti itu simbolnya seperti itu ya. Untuk setiap sama dengan untuk semua itu simbolnya seperti itu. Untuk setiap X itu simbolnya seperti A menghadap ke atas. Jadi itu dibacanya adalah jika X, di mana X anggota A, PX sama dengan A, maka untuk semua X, PX adalah benar. Jika tidak semua X, PX adalah salah. Begitu. Itu artinya seperti itu. Jadi untuk semua X, PX adalah benar, maka tidak untuk semua PX adalah salah. Itu contohnya seperti itu. Terus yang kedua itu adalah kuantor eksistensial, itu ada atau beberapa. Jadi lawan kata dari untuk semua atau untuk setiap itu ada atau beberapa. Simbolnya seperti X kebalik untuk beberapa X atau ada X gitu kan. Jadi contohnya misalkan jika X, PX tidak sama dengan himpunan bilangan kosong, maka ada X, PX adalah benar. Jika tidak ada X, PX adalah salah. Jadi ada X yang merupakan nilai kebenarannya adalah benar, dan ada X yang PX adalah nilai kebenaran salah. Itu adalah kuantor eksistensial. Contohnya nih di sini. Proporsi untuk semua N anggota N besar, maka N plus 4 itu lebih besar sama dengan 3 adalah benar. Ya enggak? Jadi benar karena untuk N plus 3 untuk semua lebih besar sama 3 itu sama dengan 1, 2, 3 sampai tak terhingga itu adalah anggota bilangan N. Begitu ya kan, betul nggak? Kalau kita masukkan berapapun bilangan N itu kan bilangan asli kan dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4 kalau dimasukkan dalam operasi tersebut N plus 4 itu selalu lebih besar sama dengan 3, maka itu bernilai benar untuk semua. Yang kedua juga proporsi untuk semua N anggota bilangan asli, N plus 2 itu selalu lebih besar sama dengan 8. Lebih besar 8 adalah kenapa kok salah? Karena N untuk semua N plus 2 lebih besar 8 itu sama dengan 7. 8 itu bukan anggota bilangan N, karena untuk bilangan N itu sendiri kan dimulai dari 1, 2 sampai terhingga, tidak dimulai dari 7 atau 8 seperti itu. Terus yang ketiga adalah proporsi ada N anggota bilangan N besar di mana N plus 4 kurang dari 7 adalah benar, karena ada N plus 4 kurang dari 7 di mana ada bilangan 1, 2 dan 3 1 dan 2 itu
anggota yang bisa memenuhi tersebut ya, n kecil tersebut ya, maka itu merupakan bukan himpunan kosong, maka benar. Sedangkan yang keempat adalah proporsi ada n anggota n besar, n plus 2 lebih besar 0 adalah salah, karena untuk n di mana n plus 6 kurang dari 4 itu adalah 7, 8 bukan merupakan himpunan kosong. Salah ya, karena berapapun bilangan kalau dimasukkan selalu kurang dari 4 ya. Ini soalnya ini agak keliru nih, nomor 4 sudah. Ini soalnya agak keliru, harusnya n plus 6, karena setiap bilangan kalau bilangan asli kalau dijumlahkan dengan 6 itu pasti tidak ada yang lebih kecil dari 4, maka salah kalau itu disebut dengan himpunan kosong, karena tidak ada anggota dalam himpunan itu, maka himpunan kosong, maka itu adalah salah begitu. Paham ya sampai sini ya? Baik, saya lanjutkan materinya. Mohon maaf tadi di video sebelumnya agak batuk sedikit. Saya akan melanjutkan materinya selanjutnya, yaitu terkait negasi dari proporsi berkuantor. Jadi tadi kita sudah membahas terkait berkuantor. Kuantor itu ada 2, yaitu universal, yaitu untuk semua, dan eksistensial, yaitu ada beberapa. Di sini kita akan melihat negasi. Negasi itu berarti ingkarannya ya, lawan katanya ya. Di sini yang perlu kalian pahami itu ternyata di dalam negasi proporsi berkuantor itu ada teorema De Morgan, di mana ingkaran dari untuk semua x anggota A Px itu ekuivalen atau sama dengan ada x anggota A bukan Px, bukan Px gitu ya, itu seperti itu. Terus ingkaran dari ada x anggota A dari Px itu ekuivalen dengan untuk semua x anggota A itu ingkaran Px, begitu itu. Jadi secara tidak langsung lebih mudahnya kalau ingkaran dari untuk semua itu adalah ada, sedangkan ingkaran untuk ada itu adalah semua. Itu konsep mudahnya seperti itu. Contoh nih, negasi dari ada seseorang yang berumur mencapai 12 tahun adalah untuk setiap orang yang hidup itu tidak ada yang umurnya mencapai 12 tahun, seperti itu, karena tidak ada ya, karena ada, itu negasinya. Sedangkan yang kedua, negasi dari semua mahasiswa pendidikan matematika adalah pria, berarti negasinya atau lawannya, ingkarannya adalah ada mahasiswa pendidikan matematika yang wanita, otomatis itu udah mengingkarkan dari proporsi kuantor tersebut. Jadi ada, dari semua itu ada, kita patahkan dari ada, begitu ya. Nih, selanjutnya dari negasi tersebut kita akan masuk ke contoh penyangkal atau counter example. Misalnya pernyataan untuk semua x anggota A, untuk menunjukkan bahwa pernyataan untuk semua x anggota A bernilai salah, maka dapat dipilih sebuah contoh yang menunjukkan bahwa ada x anggota A yang bernilai salah, begitu. Enggak, maksudnya gitu. Jadi kalau kita ingin menunjukkan bahwa untuk semua x itu anggota A itu bernilai salah, maka kita ambil bahwa ada x anggota A yang nilainya itu adalah salah, nilainya benar berarti ya, karena untuk menyangkal kan ini benar, harusnya ada yang benar. Jadi kita tunjukkan aja bahwa ada yang bernilai benar, otomatis kan pernyataan itu adalah tidak benar, begitu. Contohnya di sini adalah apabila pernyataan untuk semua x anggota A bernilai benar, maka tidak terdapat counter example-nya. Contoh nih, contoh yang pertama, untuk semua x anggota bilangan real, mutlak x tidak sama dengan 0. Pernyataan ini salah karena 0 adalah counter example-nya, artinya ada x sama dengan 0 anggota R, maka mutlak 0 itu adalah 0, begitu enggak? Iya betul, karena kalau kita mengatakan bahwa untuk semua x anggota bilangan real mutlak itu tidak sama dengan 0, karena tidak ada, kita tunjukkan aja ada x yang sebutannya sama dengan 0, yaitu di mana saat kita ngambil 0, kalau dimutlakan berarti ternyata nilainya 0, bukan tidak sama dengan 0. Ini berarti menunjukkan bahwa pernyataan yang di atas untuk semua x anggota R mutlak x tidak sama dengan 0 itu adalah salah. Ini penyangkalnya itu,
Paham ya, itu namanya penyangkal. Yang kedua, untuk semua X anggota bilangan Rik, X kuadrat lebih besar sama dengan X. Pernyataan tersebut salah. Kita akan menyangkalnya karena ada ada bilangan setengah aja, ambil aja satu aja yang menunjukkan bahwa pernyataan itu salah, yaitu setengah. Kalau kita masukkan aja setengah itu, X-nya itu adalah setengah, itu berarti kan X kuadratnya adalah 1/4. Apakah 1/4 itu lebih besar sama dengan setengah? Kan salah, berarti kan tidak semua X itu memenuhi pernyataan tersebut, berarti itu penyangkalnya. Terus yang ketiga juga sama, untuk semua X anggota bilangan R, X kuadrat lebih besar sama dengan X. Ini pernyataan yang sama ya dengan yang atas ya. Untuk pernyataan tersebut benar karena tidak ada counter example-nya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau paham, kita masuk ke varian dari implikasi. Jadi implikasi itu ada beberapa varian atau ada beberapa jenis implikasi, yaitu implikasi bersama itu adalah P maka Q, jika P maka Q bacanya, atau converse itu Q maka P, jika Q maka P itu bacanya, itu converse. Kalau inverse-nya itu adalah ingkaran P maka ingkaran Q, itu inverse dari P maka Q, inverse dari implikasi P maka Q, sedang converse-nya tadi Q maka P. Kalau kontraposisinya berarti sudah di kontra, sudah kebalikannya, posisinya juga iya, itu adalah negasi Q maka negasi P, dibaca jika negasi Q maka negasi P, itu adalah kontraposisi. Itu yang perlu kalian pahami. Jadi ada implikasi, ada converse, ada inverse, ada kontraposisi. Contohnya nih, implikasi jika 2 tambah 3 itu sama dengan 5, maka 3 itu bilangan gasal, itu betul ya gitu. Converse-nya jika 3 bilangan gasal maka 2 plus 3 sama dengan 5, kebalikannya begitu, dibalik aja proposisinya. Sedangkan kalau inverse-nya itu adalah ingkaran P maka ingkaran Q, berarti jika 2 tambah 3 itu tidak sama dengan 5, maka 3 itu bukan bilangan gasal, itu inverse. Kalau kontraposisinya, jika 3 bukan bilangan gasal maka 2 tambah 3 tidak sama dengan 5, itu kontraposisinya sudah dibalik juga diingkar begitu. Paham ya sampai sini ya, ada varian dari implikasi tersebut. Baik, di dalam logika itu ada bab dimana setelah kita memahami jenis-jenis hal-hal apa saja yang ada di dalam logika, itu yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan penarikan kesimpulan dari beberapa proposi majemuk. Ternyata dari semua, baik itu kontraposisi, kuantor dan lain-lainnya, itu ternyata dari pernyataan-pernyataan tersebut atau proposisi tersebut kita bisa menarik suatu kesimpulan atau argumentasi. Salah satu penerapan logika matematika, jadi kenapa sih kita belajar logika matematika itu, salah satunya agar nantinya kita bisa menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan. Jadi misalnya dalam suatu penelitian, kita akan membuat suatu hipotesis dan hipotesis itu harus kita bisa menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang sudah kita lontarkan tersebut. Tapi pernyataan itu sudah punya nilai kebenaran, baik itu benar atau salah, sehingga di akhir itu kita sudah bisa menarik kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang kita hasilkan tersebut, atau proposi yang kita hasilkan tersebut dengan menggunakan tadi operasi atau operator dan kuantor yang ada seperti itu. Jadi dalam salah satu penerapan logika matematika adalah pada penarikan kesimpulan atau argumentasi berdasarkan beberapa premis, yaitu pernyataan yang diketahui bernilai benar begitu. Dengan menggunakan prinsip-prinsip logika dapat ditemukan kesimpulan dari premis-premis yang diajukan. Penarikan kesimpulan yang bernilai benar dinyatakan berlaku atau sah atau valid, yaitu jika semua premisnya benar maka kesimpulannya juga benar begitu. Jadi kita harus bisa dong menarik kesimpulan apakah hasil akhirnya itu benar atau salah dari premis-premis yang sudah disampaikan tersebut gitu. Ada di sini dari penarikan kesimpulan dalam logika itu ada beberapa prinsip logika, yaitu prinsip logika yaitu yang pertama adalah modus ponens. Jadi salah satu jenis penarikan kesimpulan dalam logika itu ada yang disebut dengan modus ponens. Modus ponens itu sendiri adalah suatu argumentasi yang bentuknya dapat dinyatakan seperti di bawah ini. P maka Q, premis maka P. P maka Q dan P. Maka kesimpulannya apa ya? Otomatis karena P maka Q terus ada pernyataan P, kesimpulannya adalah Q. Konklusinya atau kesimpulan penarikan kesimpulannya adalah Q. Betul enggak? Ya betul. Sah tidaknya suatu argumentasi dapat dikaji menggunakan tabel kebenaran dari
proposi tersebut begitu ya. Jadi kalau kita punya pernyataan P maka Q dan P itu otomatis kesimpulannya adalah Q ya. Kalau kita tuliskan tuh seperti ini bentuk pernyataannya, P maka Q dan P. Kita untuk bisa menguji apa benar kalau hasilnya itu adalah Q gitu ya, gini. Kita menggunakan tabel kebenaran begitu, PQ, P dan P maka Q. Ini simbolnya agak salah, yaitu harusnya P maka Q, P maka Q dan P, terus P maka Q dan P maka Q gitu. Ternyata hasilnya adalah nilai kebenarannya semuanya adalah benar. Maka membuktikan bahwa modus ponen itu adalah salah satu bentuk jenis menarikkan kesimpulan. P maka Q dan P maka kesimpulannya adalah Q begitu. Suatu argumentasi dianggap sah atau valid jika argumen tersebut benar untuk setiap kemungkinan premisnya. Nah betul ya, di sini kan terlihat ya di tabelnya yang sebelah kanan sendiri itu semua nilainya adalah benar atau merupakan tautologi untuk semua nilai kebenaran premis-premisnya. Betul ya, tadi di awal kita sudah belajar tautologi itu adalah ketika kesimpulan dari nilai kebenaran dari suatu semua kemungkinan itu adalah benar semua begitu, itu tautologi. Modus modus ponen. Yang kedua itu ada yang disebut dengan modus tolen, itu jika P maka Q premis dan ingkaran Q maka kesimpulannya adalah ingkaran P begitu. Ingat-ingat, P maka Q dan ingkaran P maka kesimpulannya adalah ingkaran Q. Untuk membuktikannya ya seperti ini, tautologi. Kalian buktikan bahwa P maka Q dan ingkaran Q maka ingkaran P dengan menggunakan tabel kebenarannya ini ya. Ternyata hasilnya benar tautologi, maka penerapan kesimpulan tersebut itu betul. Terus yang ketiga itu silogisme, yaitu P maka Q dan Q maka R, maka kesimpulannya maka P maka R, konklusinya gitu. Jadi Q-nya itu dihilangkan, tinggal P maka R kayak gitu kan. Untuk tahu apakah itu betul silogisme itu seperti itu ya kita harus menggunakan tabel kebenaran. Di sini P maka Q dan Q maka R maka P maka R. Kita karena di sini ada 3 pernyataan P Q R, maka kemungkinannya itu ada 1 2 3 4 5, ada 8 kemungkinan. Benar salah, benar salah benar, benar salah salah, salah benar salah salah benar, salah. Itu kemungkinannya ada 8. Jadi semakin banyak promis yang kita gunakan, maka kemungkinan nilai kebenaran tersebut itu semakin banyak. Kalau ada 3 pernyataan berarti ada berapa kemungkinan? Itu ada 8. Terus kalau 4 berarti ada 16 ya. Betul ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat N, banyaknya N itu adalah banyaknya promis. Terus kita cek apakah betul P maka Q dan Q maka R itu sama dengan maka P maka R. Nah ternyata dengan menggunakan tabel kebenaran hasilnya adalah benar semua nilai kebenarannya atau tautologi. Maka dapat disimpulkan bahwa ini termasuk dalam bentuk penarikan kesimpulan. Jadi ada 3 jenis, yaitu modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Itu P maka Q, P maka Q, P maka Q, ingkaran Q maka ingkaran P, P maka Q, Q maka R maka P maka R. Seperti itu. Ada 3 silogisme, modus tolen, modus ponen, tolen dan ponen. Paham ya sampai sini ya untuk pernyataan membuat suatu kesimpulan atau kesimpulan dalam suatu promis majemuk gitu, beberapa promis majemuk begitu. Untuk materi logika ada pertanyaan? Kalau tidak ada,